Halo teman-teman, tahukah kalian, di sekitar kita ada banyak sekali gaya yang bekerja setiap hari. Yuk, kita amati percobaan tentang jenis-jenis gaya. Ketika penggaris digosokkan pada rambut kering, terjadi gesekan yang memindahkan elektron dari rambut ke penggaris. Akibatnya, penggaris menjadi bermuatan listrik negatif, sedangkan rambut menjadi bermuatan positif. Ketika penggaris yang bermuatan negatif didekatkan ke potongan kertas yang netral, muatan berbeda saling tarik-menarik sehingga kertas menempel pada penggaris. Peristiwa ini menunjukkan adanya gaya listrik statis akibat gesekan. Teman-teman, sekarang kita melakukan percobaan gaya magnet. Saat magnet didekatkan ke jarum pentul tertarik oleh magnet. Tetapi kertas, benang, dan plastik tidak tertarik oleh magnet. Saat magnet didekatkan ke tembaga dan aluminium, keduanya tidak tertarik. Tapi saat didekatkan ke seng, ternyata seng tertarik magnet. Jadi, tidak semua logam tertarik magnet, hanya beberapa saja seperti besi dan seng. Percobaan ini dilakukan untuk mengamati gaya gesek pada berbagai permukaan, diantaranya adalah kayu, plastik, karet, dan karpet. Didapatkan hasilnya yaitu pada kayu, gaya gesek saat akan bergerak sebesar 1,5 N, dan setelah bergerak menjadi 1 N pada plastik, gaya gesek saat akan bergerak juga 1,5 N, dan setelah bergerak 1 N pada karet, gaya gesek saat akan bergerak 1 N, dan setelah bergerak 0,5 N pada karpet, gaya gesek saat akan bergerak 0,7 N, dan setelah bergerak 0,5 N. Dari percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa gaya gesek saat benda mulai bergerak lebih besar daripada saat sudah bergerak. Selain itu, setiap permukaan memiliki besar gaya gesek yang berbeda-beda tergantung pada jenis bahannya. Pada praktikum yang telah dilakukan didapatkan hasil yaitu karet gelang meregang saat diberikan beban karena adanya tarikan gravitasi. Semakin besar beban maka semakin panjang regangan. Hal tersebut sesuai dengan hukum Hooke. Percobaan ini dilakukan untuk mengamati pengaruh massa beban terhadap panjang karet gelang. Panjang karet gelang mula-mula adalah 4,7 cm. Kemudian, kita tambahkan beban secara bertahap. Saat diberi beban 50 gram, panjang karet gelang menjadi 5,5 cm. Saat diberi beban 100 gram, panjangnya 5,8 cm. Saat diberi beban 150 gram, panjangnya 6,7 cm. Saat diberi beban 200 gram, panjangnya 8,3 cm. Dan saat diberi beban 250 gram, panjangnya menjadi 9,9 cm. Dari percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar massa beban, semakin panjang karet gelang meregang. Hal ini terjadi karena gaya berat yang lebih besar menarik karet gelang dengan lebih kuat. Percobaan ini dilakukan untuk mengamati perpaduan gaya menggunakan dua neraca pegas. Hasil pengamatan menunjukkan, saat kedua neraca masing-masing menunjukkan 1 N, perpaduan gayanya menjadi 2 N. Saat masing-masing menunjukkan 2,5 N, perpaduan gayanya menjadi 5 N. Saat masing-masing menunjukkan 3 N, perpaduan gayanya menjadi 6 N. Saat masing-masing menunjukkan 4 N, perpaduan gayanya menjadi 8 N. Saat masing-masing menunjukkan 5 N, perpaduan gayanya menjadi 10 N. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa jika dua gaya bekerja searah pada suatu benda, maka besar perpaduan gayanya adalah jumlah kedua gaya tersebut. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula gaya total yang dihasilkan.